Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan. Pertama, memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua, mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga, mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu, turunkan standarnya sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah na'udzubillah, na'udzubillah, datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal, terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam setengah 11 nih payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, "Man, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizah." Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, "Man, yang kita cari tahun lalu itu di belakang." Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh takkan berjumpa. Karena ada jodoh itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu tu pun dari dapur, so sweet. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdul Rahman digelar dengan Syekh Silaulau? Syekh Abdul Rahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara. Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah, karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah, bolak balik, karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani. Setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, diantaranya Syekh Hasbullah. Belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rau. Lalu kemudian datanglah
kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdurrahman, ini ada tanah, nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya, tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tu? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau bin Wang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang dipakai adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu. Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan, nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purba Baru, padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu. Apa karomahnya Pak Ustaz? Banyak karomahnya disebutkan dalam buku, ditulis oleh cucunya. Namanya Tuan Syekh Dr. Andus Haji Mansur bin Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman, cucunya menulis buku, ditulis pada masa Gubernur Raja Inal Siregar waktu haul, dibagikan buku-buku itu. Banyak karomah disebut situ. Apa motivasi orang memasuki tarekat Sattariyah Pak Ustaz? Tarekat itu sampan. Ada sampannya namanya Sattariyah, namanya nakhodanya Abdullah Sattari. Ada nama sampannya Saziliyah, nama nakhodanya Abdul Hasan As-Sazili. Ada nama sampannya Naqsabandiyah, nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada nama sampannya Ahmadiyah, tapi bukan yang aliran Ahmadiyah yang sesat. Tarekat Ahmadiyah, nama nakhodanya Sayyidi Ahmadil Badawi. Itu sampannya, tapi lautannya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang mau ikut tarekat sama aja macam naik sampan, lautnya la ilaha illallah, sampannya macam-macam. Ada yang mau sampan naik speedboat, mau cepat. Ada satu yang naik kapal tongkang kayu, dia mau slow. Kau tak ikut? Enggak, aku mau menikmati laut ini, mau slow aja. Nah, macam-macam. Begitu lebih kurang gambaran tentang tarekat. Tarekat artinya jalan, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati, inqata'a, putus amalnya, illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa, Rabbi habli minas salihin. Ustaz, bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu fanatik dengan pengajian salafi? Sementara saya selalu berselisih paham dengan dia, dan dia selalu melarang saya untuk jangan memfoto atau memvideokan anak saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Perbedaan dengan salafi ini ada beberapa poin. Saya banyak kawan saya salafi. Ustadz Maher Tuailibi salafi, Ustadz Omar Mita salafi, Ustadz siapa yang di Malang? Abdullah Hadrami salafi. Cuma salafi ini ada yang garis lunak, ada yang garis keras. Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Itu jadi maksud saya, jangan kalian pukul rata, jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini difoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuma foto anak, foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak nanti. Itu hati-hati. Jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa, tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab,
Nah, ini tentang masalah salafi. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul itu? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. As itu imam. Ngasuh dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Al-Um Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian bagi yang musafir. Kemarin ada yang WA saya, Ustaz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustaz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT. Oleh sebab itu kau ajak dia, bang, ini yang laki-laki LGBT ini kan, bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa? Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini.
Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kalau perempuan lemah, tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim, kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Tambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam.